Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ridho Fathar Maulana, absen 26 dari kelas 11 MIPA 4. Kali ini saya akan bercerita tentang Indonesia mempertahankan kemerdekaannya. Atau tepatnya pada kali ini saya akan bercerita sebuah kisah tentang kejadian 10 November 1945. Kejadian ini merupakan dampak dari kejadian-kejadian sebelumnya, yaitu di mana Jepang datang ke Indonesia pada tanggal 1 Maret 1942 dan lahirnya ke perjanjian Linggarjati antara pihak Jepang dan Belanda. Tapi sebenarnya melatar belakang kejadian ini adalah di mana Belanda mengibarkan benderanya di Hotel Yamato, Surabaya. Kejadian ini membuat arek-arek Surabaya atau para pemuda Surabaya gusar melihat kejadian Belanda karena menurut mereka ini adalah sebuah cemoohan terhadap Belanda. Arek-arek Surabaya pada saat itu langsung menyerbu Hotel Yamato untuk mendesak Belanda agar menurunkan benderanya. Pada tanggal 18 September 1945, Indonesia diwakilkan oleh Sudirman yang dikawal oleh Hardiono dan Sidik melakukan diplomasi kepada Belanda di Hotel Yamato. Mereka melakukan diplomasi terhadap pihak Belanda yang diwakilkan oleh Mr. Plukman. Pada kejadian itu, Indonesia mendesak agar Belanda menurunkan benderanya. Tapi Mr. Plukman menolak. Mr. Plukman menolak diplomasi dari Indonesia secara kasar dan menodongkan pistol terhadap pihak Indonesia. Hardiono dan Sidik sebagai pengawal Sudirman memiliki refleks yang sangat bagus dan menembak Mr. Plukman agar Mr. Plukman tidak jadi menembak Sudirman. Sudirman, Hardiono dan Sidik kabur dari Hotel Yamato karena takut diserang oleh tentara-tentara Belanda yang saat itu berdiam diri atau bersemayam di Hotel Yamato. Setelah mereka kabur, mereka kembali lagi, atau lebih tepatnya Sudirman bersama Kusno Wibowo kembali kepada Hotel Yamato tersebut dan memanjat Hotel Yamato dari luar. Mereka memanjat agar menurunkan bendera Belanda secara paksa. Nanti ada fotonya di sini di mana Sudirman memanjat Hotel Yamato dan merobek bendera Belanda. Kejadian itu membuat Indonesia mendapatkan dampak yang sangat buruk. Pada tanggal 27 Oktober 1945, Indonesia kembali melawan Inggris. Kenapa Indonesia melawan Inggris? Karena saat itu Inggris masih memihak Belanda. Pertempuran ini sangatlah sengit. Berlangsung sampai tanggal 29 Oktober 1945, di mana Inggris mengeluarkan ultimatum terhadap Indonesia untuk melucuti senjatanya dan para pemudanya atau para tentaranya tidak melakukan perlawanan lagi kepada Inggris. Tapi karena masih labil terhadap kejadian ini, Indonesia kembali tidak mau menyerahkan senjatanya, dan Inggris juga masih labil yang membuat Inggris menyerang kembali Indonesia. Kejadian ini membuat terbunuhnya Jenderal Malabi, yaitu jenderal terkenal Inggris, dan membuat Inggris murka. Dan Inggris mengeluarkan kembali peringatan akan menyerang Indonesia tepatnya pada tanggal 10 November 1945 dari darat, laut, dan udara. Maksudnya dari darat, laut, dan udara adalah menyerang Indonesia dari menjatuhkan bom-bom, menembaki pasukannya di daratan, dan membawa pasukan dari Inggris kepada Indonesia. Kejadian ini membuat banyaknya korban, yaitu lebih tepatnya 10.000 korban, dan membuat Indonesia tidak sanggup lagi untuk menurunkan tentara. Tapi kejadian ini membuat Indonesia dipandang oleh pihak berbagai negara bahwa Indonesia akan selalu berdaulat dan menyerang negara yang menyerang kemerdekaan Indonesia. Sudah seperti itu saja cerita saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.